Di sini aku bener-bener mencari Upin Ipin, guys. Upin Ipin. Di sini aku Dari Malaysia je. Dari Malaysia kenapa? Jadi Upin Ipin Banyak banget orang yang main ke tempatnya Upin Ipin, cari rumahnya Upin Ipin. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita mau merantau ataupun pergi ke Malaysia, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang Indonesia di sekeliling kita itu yang ditanya pasti nama Upin Ipin, geng. Saya selama merantau di sini, waktu saya cuti pulang kampung itu pun juga ditanya, Upin Ipin rumah kamu, tempat tinggal kamu sama rumahnya Upin Ipin itu jauh tak, macam itu pasti ditanya itu, geng. Entah itu pertanyaan candaan atau dia itu bertanya betul-betul ingin tahu, saya pun tidak tahu gitu kan. Nah, ternyata bukan hanya saya saja yang diperlakukan seperti itu. Orang Malaysia, orang Indonesia pun juga sama seperti itu, geng. Orang Malaysia kalau pergi ke Indonesia itu yang ditanyakan Upin Ipin. Orang Indonesia yang mau pergi ke Malaysia, dia pun juga nitip nama Upin Ipin. Nah, saya sudah mengumpulkan video-video itu tersebut. Jom langsung kita simak videonya. di sini aku bener-bener mencari Upin Ipin, guys. Aku Wah, malah dicari, weh. tersaplok karena banyak banget yang tanya, Kak Asri coba cari Upin Ipin. Di sini aku bener-bener mencari Upin Ipin, guys. Kira-kira rumah Upin Ipin di mana ya, guys? Sampai aku sampai di sini, guys, yang ada langit-langit biru. Di sini katanya orang-orang kalau mau cari Upin Ipin harus teriak-teriak, guys. Betul. Ini percis banget kayak di filmnya Doraemon, guys. Harus teriak-teriak, guys. Upin Ipin. Di sini aku mencoba berteriak lagi pakai toa, guys. Dan aku juga pakai ritual muter-muter, guys. Tapi Upin Ipinnya tetap nggak ada keluar, guys. Gimana cara manggil Upin Ipin ya, guys? Sampai di parkiran aku juga manggil Upin Ipin, tapi nggak ada keluar juga, guys. Kira-kira ada yang tahu rumahnya Upin Ipin nggak? Kalau kalian tahu, nanti aku kasih 1.000 ringgit, guys. Dan Wah, di sini aku 1.000 sangat ringgit saplok banyak banget tuh. sama gedung-gedungnya. Kalau di siang hari kayak gini, guys, gede banget, guys, kayak raksasa, guys. Dan di sini aku tetap mencari rumah Upin Ipin dari sini, guys. Emang ada ya, guys? Dan aku nanya orang di sini, guys, ternyata memang nggak ada rumah Upin Ipin, guys. Wait a minute. Who are you? Itu cuma cerita aja, guys. Itu betulan kah atau bote-bote, guys? Ini, guys, aku mau ke Sabah, guys. Kira-kira bagus nggak ya? Komen di bawah. Cantik, cakap bulan saja. Saya suka bab kata meme. Meme dalam Upin Ipin. Sebab memang ramai orang cakap saya ni sama dengan meme tu, tapi saya rasa tak sama. Ada satu ayat dia. Sekejap saya ingat tak. Sekejap. Okey. Banyak cantik. Saya suka. Ni yang saya ingat. Tapi Mirip ya? sama ke? Saya rasa saya tak sama lah dengan meme. Mirip lah. Masa saya cakap Melayu dekat Jakarta, bang, ni satu berapa Oh, cuman 50,000. Oh, 50,000, murahnya. Dari Malaysia je. Dari Malaysia kenapa? Jadi Upin Ipin Upin Ipin dari pas mendarat di bandara juga Upin Ipin terus. Di Malaysia je. Dari Malaysia kenapa? Jadi Upin Ipin Pula, tapi benar banget sih, benda ni boleh berlaku sebab ramai orang Indonesia terdedah bahasa Melayu Malaysia sebab kewujudan kartun Upin Ipin dekat Indonesia. So, dia orang ingat bahasa Melayu Malaysia satu Malaysia ni macam Upin Ipin. Tak macam tu sebab bahasa Melayu di Malaysia ni ada dialek logatnya tersendiri mengikut negerinya masing-masing. Bahkan gua dari Indonesia pun, dialek bahasa Melayu yang lagi gua pelajari itu ada dua, dialek Kedah Cakap Utaga dengan dialek Kelantan Kecek Kelate. Sek, kita jangan pecah. Macam tu. itu bukan kereta, itu mobil. Lah, jadi bagi korang kereta itu apa? Itu adalah melihat diri gue di tahun 2022 ketika punya ex orang Malaysia. Isinya kebanyakan miskom aja. Menurut gue ya, belajar bahasa Melayu lebih susah dibandingkan belajar bahasa Inggris. Kenapa? Iya sih. Karena lo ngafalin satu kata dengan dua makna yang berbeda. Kalau misalkan di bahasa Inggris tuh kan ketahuan ya, verbnya tuh beda. Itu verbnya sama, tapi maknanya dipakai untuk hal yang berbeda. Bingung kan lo? Kayak contoh abangnya tadi ya, kereta. Indonesia maknanya itu train, di Malaysia maknanya itu cars. Itu belum susah. Yang lebih susah adalah kalau lo ketemu
kata yang tanda kutip. Maksudnya yang artinya tuh negatif gitu ya. Indonesia kalau kita bilang banci, orang belok kan. Kalau di Malaysia itu artinya sensus. Melakukan sensus gitu, banci. Pening kan? Dan itu banyak banget perkataan yang seperti itu. Cuma ya, jadi kalau lagi ribut tuh kita pakai keluarin bahasa asli masing-masing dan ujung-ujungnya pakai Inggris pala gue pening. Kalau enggak dia keluar kata sakti, dasar Malay, dia jawab, dasar Indon. But it's gonna be the sad story because I already broke up. Sebesar apa sih nama Upin Ipin di mata orang Indonesia sampai semuanya itu mempertanyakan Upin Ipin? Apa benar apa yang dikatakan kakak dan abangnya tadi? Semua itu hanya karena bahasa atau logat Upin Ipinnya. Sementara di Malaysia sini itu juga banyak logat-logatnya, geng. Sebenarnya lebih kurang sama di Indonesia. Di Indonesia pun juga banyak logat-logatnya. Kembali lagi ke awal, geng. Karena di video yang paling awal tadi mencari rumah Upin Ipin yang katanya tidak ada, ternyata ada, geng. Saya menemukan salah satu video beliau menunjukkan rumah Upin Ipin. Oke, nggak usah penasaran, nggak usah lama-lama. Daripada penasaran, langsung kita tengok saja videonya, geng. Banyak banget orang yang main ke tempatnya Upin Ipin, cari rumahnya Upin Ipin. Karena memang Upin Ipin ini di Indonesia itu sangat famous ya, sangat terkenal dan betul. Baru betul. Ketika ada orang misalkan mau ke Malaysia atau apa, itu pasti titip Kak Ros atau apa-apa. Nah, ini akhirnya Pak Ustadz nyampe di tempat produksinya ya, tapi bukan di rumah ya, karena itu produksi LED. Nah, kita tahu bahwa LED Kopak ini adalah memproduksi beberapa film. Memang yang paling terkenal adalah Upin Ipin, walaupun sebenarnya banyak lainnya. Movie mungkin ya. Ini ternyata yang paling terkenal di Upin Ipin itu ya. Nah, film pada zaman dahulu yang selalu diawali pada zaman dahulu. Oh, itu Malaysia juga ya. Nah, ini kemungkinan merchandise-nya ya, tempat jualan merchandise, tapi sayangnya tutup. Sayangnya adalah sayang tutup, geng. nah, tapi kita nemu ini kedai dari ini Tok Dalang Mutu. Ini kedai Uncle Mutu. Nah, ini kedai Uncle Mutu aja sini. Mie goreng, nasi goreng USA, mie goreng, mihon goreng, mie bandung, roti canai, roti sari, roti telur, dan roti pal. Semua boleh. Nah, di sini ada SABC, bla 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 bla. Nasi lemak, nasi kanda dan lain sebagainya. Ya, mungkin Pak Ustadz kurang beruntung untuk bisa masuk atau apa, mengetahui dalamnya atau gimana. Nah, mungkin kalian boleh nanti tag Upin Ipin atau apa, dan mungkin nanti dapat kesempatan untuk main ke dalam atau kemananya gitu. Aduh, sayangnya tutup, geng, rumahnya. Kalau buka tadi kita boleh nengok sampai dalam rumahnya itu seperti apa dan gimana isinya gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, geng. Saya menemukan satu video lagi, yaitu pemainnya Upin Ipin. Ternyata Upin Ipin itu hanya hayalan saja, hanya film saja, geng. Sebenarnya suaranya itu siapa? Penasaran kan? Yuk langsung kita simak videonya, geng. Setiap pemain Upin Ipin itu pasti ada orangnya. Orangnya itu siapa, laki atau perempuan? Oke, langsung kita tengok video yang selanjutnya. Let's go. Hai, saya Upin. Saya Ipin. Upin Ipin. Upin Ipin, baliklah. Opa rindu sangat. Jalain. Budak berani, takkan takut kok. Keren ya. Ipin, siap pergi sekolah dulu. Kak Ros. RM2. Salah, Bang Saleh. Nama saya Susanti. Selamat pagi, cikgu. Abang kat rumput ni kat universiti, laku ke lah? Mari kita main masak-masak. Saya suka. 2-3 ikan pusing, saya lah John Lensing. Marvelous. Oh, itu ayamnya. Janganlah main, asyik tidur aja.
pecah. Fizi, sambung. Oh, Pak Ustadznya itu. Orang berlainan lah. Watak ijat dengan saya buat cerita luar. Sebab saya suka cakap. Tapi dia ni tidak confident pada diri dia sendiri. Bila dengar je loceng bunyi kering. Kalau pandai buat, tak adalah masam. Tapi sedap. Dah siap pun. Ni nasi goreng asli kampung Yunan Runtuh. Saya memang suka makan durian. Bila dengar orang suka dan terhibur dengan lukisan Atok. Apalah. Kebayang. Bila dah berjaya nanti, kita jangan lupa berterima kasih kepada ibu bapa dan guru yang dah mengajar kita. Itu dia. Senang je. Tak tahu produk buatan Malaysia? Tengok je simbol ni. Kalau ada, itulah barang yang keluar dari Malaysia ya. Iktiraf. Niat insut, niat aku. Mana kali pergi mengendap. Semar ngising, orang berak. Nah, itulah geng aktor-aktor pemain-pemainnya yang ada di film Upin Ipin atau kartun Upin Ipin ya. Ternyata itu banyak ya, geng. Belum tentu kalau yang di kartun itu kecil, di orang aslinya itu muda juga belum tentu. Tergantung penyesuaian suaranya. Nah, seperti itu ya. Wah, semoga dari video ini orang-orang Indonesia itu sudah tidak penasaran lagi tentang Upin Ipin. Jadi nggak usah tanya lagi kalau orang Malaysia pergi ke Indonesia ataupun orang Indonesia pergi Malaysia lalu cuti, kamu tanyakan lagi Upin Ipin. Jadi itu hanyalah sebuah wayang ataupun sinetron, film ya kan, seperti itulah. Jadi itu hanya sama-sama saja di Indonesia pun juga ada loh film kartun yang seperti ini ya kan. Nah, oke geng, sampai di sini saja saya bisa menayangkan video, semoga juga bisa bermanfaat. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.